Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 7 yang dirahmati Allah? Berjumpa kembali bersama Ustazah Ayu ya. Hari ini kita akan belajar matematika ya teman-teman. Kita melanjutkan hasil dari presentasi teman-teman kemarin. Jika teman-teman kemarin sudah mempresentasikan tentang pengenalan aljabar, maka hari ini teman-teman akan mempelajari tentang operasi hitung bentuk aljabar. Oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk siapkan buku dan alat tulisnya. Dan jangan lupa untuk dicatat ya. Kita review dulu materi pekan kemarin ya, yang sudah teman-teman presentasikan di depan kelas. Bentuk aljabar adalah bentuk yang di dalamnya terdapat variabel. Variabel adalah lambang atau notasi yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya dilambangkan dengan huruf. Konstanta, bilangan tetap atau suku yang tidak mengandung peubah atau tidak mengandung variabel. Atau bisa kita sebut dengan bahasa sehari-hari kita, konstanta itu hanya angka. Dan selanjutnya adalah koefisien. Koefisien adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Jadi ada angka yang dimana angka itu mempunyai variabel atau mempunyai huruf. Contoh bentuk aljabar. X kuadrat plus 2x min 3. Nah, mari kita identifikasi mana yang merupakan variabel, konstanta, dan koefisien dari contoh tersebut. Yang pertama adalah variabel. Nah, variabel dari bentuk aljabar di atas adalah x kuadrat dan x. Yang kedua, konstanta. Konstanta dari bentuk aljabar tersebut adalah min 3. Selanjutnya, koefisien dari x kuadrat adalah 1. Ya, jadi jika tidak ada angka di depan variabel, maka koefisiennya atau angkanya adalah bernilai 1. Dan koefisien dari X adalah 2. Suku adalah suatu bilangan atau satu atau lebih variabel atau gabungan antara bilangan dan variabel yang dikalikan bersama. Jadi suku itu ada beberapa gabungan, bisa variabel semua, bisa angka semua, bisa bilangan semua, atau variabel dan angka. Untuk suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel yang sama dengan pangkat yang sama. Diperhatikan ya teman-teman, suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Jadi, suku sejenis itu suku yang mempunyai huruf yang sama dan pangkat dari hurufnya itu harus sama. Oke, langsung saja. Penjumlahan dan pengurangan. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Ya, sesuai presentasi teman-teman kemarin, penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Contoh, berapa hasil penjumlahan 2x kuadrat plus 3x min 4 dan 3x kuadrat min 5x plus 7? Nah, kita mempunyai syarat pada penjumlahan dan pengurangan sukunya harus sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dengan pangkat yang sama. Sebelum kita operasikan, kira-kira mana yang merupakan suku sejenis, teman-teman? Oke, 2x kuadrat dan 3x kuadrat itu sejenis ya. Lalu 3x dan min 5x, 4 dan 7. Oke, langsung saja. 2x kuadrat plus 3x min 4 plus 3x kuadrat min 5x plus 7. Nah, yang Ustazah beri warna yang sama berarti dia adalah suku yang sejenis ya. 2x kuadrat dengan plus 3x kuadrat plus 3x dengan min 5x min 4 dengan plus 7. Lalu kita operasikan atau kita hitung suku yang sejenis. Ya, kita dapatkan 5x kuadrat min 2x plus 3. Selanjutnya adalah perkalian. Berikut adalah contoh perkalian dua bentuk aljabar. Hasil perkalian dari 3x min 4
dan 2x plus 3 adalah, yang perlu ditekankan teman-teman, untuk perkalian dan pembagian sukunya tidak perlu sejenis ya. Jadi yang sejenis hanya penjumlahan dan pengurangan saja. Oke, untuk 3x min 4 dikali 2x plus 3 berlaku sifat berikut ya teman-teman. AX plus B kali CX plus D. Nah, dia jika di dalam kurung itu dia artinya kali. Jika kita tuliskan seperti ini, di sini Ustazah menggunakan titik ya. Titik itu berarti perkalian atau kali ya teman-teman. Untuk membedakan mana yang X dan mana yang kali ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan titik pada saat penggunaan operasi hitung pada bentuk aljabar ya. Untuk membedakan mana yang X variabel dan mana yang perkalian. Nah, sekarang kita hitung 3x dikali 2x ya, sesuai dengan sifat yang ada pada kotak pink. Lalu plus 3x plus kali 3 ditambah min 4x min 4 kali 2x plus min 4 kali 3. Kita peroleh 6x kuadrat ya. 3 kali 2 6, x kali x adalah x pangkat 2 ya. Karena x itu pangkat 1, x juga pangkat 1. Nah, x 1 tambah 1 maka x pangkat 2. Ditambah 9x min 8x min 12 sama dengan 6x kuadrat plus x plus min 12. Oke, selanjutnya adalah pembagian. Berikut adalah contoh pembagian dua bentuk aljabar. Hasil pembagian dari 8x kuadrat min 4x bagi 2x adalah, langsung saja ya teman-teman, 8x kuadrat bagi 2x dikurangi 4x bagi 2x. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia berlaku sifat yang ada di dalam kotak itu ya teman-teman. Oke, kita angka bagikan dengan angka, huruf bagikan dengan huruf, atau kita koefisien dan koefisien ya, variabel dengan variabel. Nah, kita dapatkan seperti berikut. 8 bagi 2 4, x kuadrat dibagi x itu artinya sama dengan x ya, bilangan pokoknya sama atau variabelnya sama, pangkat 2 dikurangi 1 dikurang 4 bagi 2 2, x 1 kurangi 1 maka dia 0, maka habis ya. Dan kita peroleh 4x pangkat 1 min 2 atau kita tulis 4x min 2. Selanjutnya adalah perpangkatan. Nah, mari kita ingat kembali teman-teman. A pangkat n adalah A dikali A sebanyak n ya, sebanyak n faktor. Nah, ternyata hal ini juga berlaku pada bentuk aljabar. Langsung saja contohnya 5x kuadrat ya. Oke, bukan kuadrat ya teman-teman, ternyata itu adalah pangkat 2 ya. 5x dipangkatkan 2. 5x yang ada dalam kurungnya dipangkatkan 2 itu berbeda ya teman-teman dengan 5x kuadrat. Maka kita dapatkan 5x kali 5x. 5 kalikan 5, x kalikan x, maka didapat 25x kuadrat. Selanjutnya 3xyz kuadrat dipangkatkan 2. Jadi semua ya suku itu semuanya dipangkatkan 2. Maka kita peroleh tersebut ya. Lalu kita kalikan angka dengan angka dan huruf dengan huruf atau variabel dengan variabel. Dan kita dapatkan seperti berikut, dan 9x kuadrat y kuadrat z pangkat 4 ya. Oke, selanjutnya operasi hitung pecahan aljabar. Penjumlahan atau pengurangan pecahan aljabar diperoleh dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian kita menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya, ya. Dan di sini yang bisa dioperasikan adalah pembilang dengan apa? Dengan suku yang sejenis, karena dia penjumlahan dan pengurangan, teman-teman. Oke, langsung saja. 3 per X plus 1 per Y sama dengan, kita cari KPK atau kita cari variabel yang sama yang bisa membagi X dan Y ya, atau KPK. Nah, KPK dari X dan Y adalah XY. Maka kita peroleh
3Y per XY plus X per XY. Dan kita peroleh 3Y plus X per XY ya teman-teman. Oke, selanjutnya hasil perkalian atau pembagian aljabar diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi untuk perkalian dan pembagian meskipun pada pecahan tetap ya pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi kita tidak perlu melihat apakah dia sejenis atau tidak, atau kita tidak perlu untuk menyamakan penyebut terlebih dahulu. Nah kita langsung saja kalikan 2A per 5B dikali X per 3Y. Kita kalikan pembilang dengan pembilang. Yang pembilang yang mana? 2A dengan X, maka kita kalikan 2A kali X per penyebut dengan penyebut 5B kali 3Y. Kita dapatkan 2AX per 15BY. Oke teman-teman, berikut ya yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya teman-teman. Jika ada yang masih kurang jelas bisa WA Jabri Ustazah ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.